Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini, hari Kamis tanggal 14 Januari 2021. Pada kali ini kita akan belajar tentang materi IPA dari tema 6. Oleh karena itu anak-anak tolong buka dulu buku paket tema 6-nya ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan artinya adalah proses tumbuh dan berkembangnya hewan secara berurutan. Secara umum, daur hidup dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah daur hidup tanpa metamorfosis dan yang kedua adalah daur hidup dengan metamorfosis. Ya. Nah, karena itu kalian buka dulu buku paket tema 6 halaman 71. Perhatikan ya. Di situ ada gambar ayam dan kupu-kupu. Perhatikan, ini bicara tentang daur hidup. Kita lihat gambar daur hidup pada ayam. Daur hidup pada ayam dimulai dari telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam remaja atau juvenil. Kemudian ayam remaja menjadi ayam dewasa. Kemudian ayam dewasa akan bertelur. Begitu seterusnya, itu tentang daur hidup ayam. Nah, selanjutnya adalah daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang menetas menjadi larva. Larva kupu-kupu disebut dengan ulat. Kemudian ulat akan berubah menjadi kepompong. Kepompong atau fase pupa kemudian akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa akan menghasilkan telur. Begitu selanjutnya. Nah, perhatikan, daur hidup antara ayam dan kupu-kupu itu berbeda. Daur hidup pada ayam, perhatikan, dari telur ayam akan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam akan bertumbuh kemudian menjadi ayam remaja, kemudian menjadi ayam dewasa. Tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yang signifikan. Makanya daur hidup ayam disebut daur hidup tanpa metamorfosis. Sedangkan daur hidup kupu-kupu, perhatikan, kupu-kupu mengalami bentuk tubuh yang signifikan. Dari telur kemudian menjadi larva yang disebut ulat. Kemudian dia berubah bentuk lagi menjadi kepompong. Sebelum kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu yang kita kenal. Kupu-kupu merupakan contoh hewan yang memiliki daur hidup dengan metamorfosis. Mengerti ya? Kalau sudah, kita lanjutkan dengan buku paket halaman 72. Pada buku paket halaman 72, kita akan membahas tentang daur hidup jenis yang kedua, yaitu daur hidup dengan metamorfosis. Tadi daur hidup ada dua ya. Daur hidup tanpa metamorfosis seperti ayam, dan yang kedua adalah daur hidup dengan metamorfosis. Nah, di halaman 72 kita akan belajar tentang tipe yang kedua atau jenis yang kedua, yaitu metamorfosis. Yang kedua yaitu daur hidup dengan metamorfosis. Ya, sudah dibuka buku paketnya halaman 72. Nah, perhatikan, daur hidup hewan dengan metamorfosis dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama metamorfosis sempurna dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Bunda bacakan ya. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang melewati 4 tahap perubahan, yaitu telur, larva, pupa, dan akhirnya menjadi imago. Imago adalah nama lain dari hewan dalam bentuk dewasa. Selain kupu-kupu tadi, ada beberapa hewan yang juga mengalami metamorfosis seperti kupu-kupu tadi ya, metamorfosis sempurna, yaitu ada katak, ada nyamuk,
dan juga ada lalat dan beberapa hewan lain. Perhatikan yang pertama, daur hidup katak. Daur hidup katak dimulai dari telur, ini tahap 1 ya. Kemudian menjadi larva. Larva pada katak disebut dengan berudu atau kecebong. Kemudian tahapan yang ketiga adalah berudu berkaki. Kemudian tahapan yang keempat, katak muda atau katak berekor. Kemudian akan menjadi imago atau katak dewasa. Jadi kalau pada metamorfosis sempurna harus melewati 4 tahap perkembangan. Tapi boleh juga lebih ya, 4 atau lebih tahap perkembangan. Contoh yang lain adalah daur hidup nyamuk. Perhatikan. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur menjadi larva. Larva pada nyamuk itu disebut dengan tempayak. Kemudian dari tempayak akan menjadi pupa. Setelah menjadi pupa maka akan berubah menjadi imago atau nyamuk dewasa. Begitu juga dengan lalat. Daur hidup lalat dimulai dari bentuk telur, berubah menjadi larva. Larva lalat disebut belatung. Kemudian akan berubah menjadi pupa. Setelah itu berubah menjadi imago atau lalat dewasa. Itu adalah metamorfosis sempurna ya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian pada nyamuk juga 1, 2, 3, 4. Sementara pada katak itu lebih dari 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahapan ya. Itu metamorfosis sempurna, terdiri dari minimal 4 tahapan dan biasanya mengalami fase pupa. Nah, kemudian halaman 74, metamorfosis tidak sempurna, yaitu metamorfosis yang melalui 3 tahap perkembangan, yaitu telur berubah menjadi nimfa atau larva. Kalau pada metamorfosis sempurna disebutnya larva, kalau pada metamorfosis tidak sempurna disebutnya nimfa. Kemudian menjadi hewan dewasa atau imago. Contohnya adalah kecoa. Perhatikan, kecoa dimulai dari bentuk telur berubah menjadi nimfa. Lihat bentuknya. Bentuknya sudah bentuk kecoa, tetapi ukurannya kecil dan belum sesempurna bentuk dewasa. Nimfa akan bertumbuh menjadi nimfa yang lebih besar. Kemudian, tapi namanya tetap nimfa ya, yang berubah hanya ukurannya. Kemudian akan menjadi imago atau kecoa dewasa. Kecoa dewasa akan menghasilkan telur. Ini gambarnya ada 4, tetapi tahapannya cuma 3. Telur, nimfa, ini tetap nimfa, ini kecoa dewasa atau imago. Jadi ada 3 perkembangan. Telur, nimfa, dan imago ya. Kemudian contoh lainnya adalah capung. Capung dimulai dari telur menjadi nimfa. Perhatikan namanya nimfa. Nimfa melepas kulit tapi dia tetap namanya nimfa. Kemudian dia menjadi imago atau capung dewasa. Capung dewasa kemudian akan bertelur. Dia tidak mengalami fase pupa ya. Perubahan bentuknya tidak terlalu signifikan, hanya berubah pada sayap saja. Makanya disebut metamorfosis tidak sempurna. Contoh lain, jangkrik. Dimulai dari telur menjadi nimfa, kemudian menjadi imago atau jangkrik dewasa. Itu adalah contoh metamorfosis tidak sempurna. Kemudian nanti tugas kalian di rumah perhatikan ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang daur hidup hewan, baik yang tanpa metamorfosis atau yang dengan metamorfosis. Kemudian yang dengan metamorfosis dibagi 2, yaitu dengan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.
Setelah mendengarkan dan membaca bersama tadi, maka tugas kalian hari ini adalah buatlah gambar daur hidup ayam, daur hidup lalat, dan daur hidup kecoa. Jadi buatlah 3 gambar daur hidup hewan: ayam, lalat, dan kecoa. Setelah itu, presentasikan melalui video tentang perbedaan antara 3 daur hidup hewan tadi. Ya, jadi tugasnya adalah membuat gambar daur hidup hewan. Yang kedua, mempresentasikan perbedaan daur hidup ketiga hewan tersebut. Kerjakan dengan baik ya anak-anak. Kalau sudah mengerjakan, silahkan kirim videonya kepada Bu Ida atau Bu Rima. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan, tetap sehat. Tuhan memberkati kita semua.